Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, baiklah kawan-kawan, dalam video kali ini kita akan membahas kumpulan soal berikut dengan jawaban persiapan mengikuti seleksi PPK dan PPS tahun 2022 ini. Kurang lebih ada 50 soal yang akan kita kerjakan dalam belajar kita dalam video kali ini. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah, ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah nilai keteladanan. Soal nomor 2, Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai, jawaban yang tepat adalah pandangan hidup. Soal berikutnya, perwujudan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah, ya, jawabannya adalah suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Soal nomor 4, tujuan dan cita-cita negara Indonesia terdapat di dalam, ya, jawabannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal nomor 5, landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah, ya, Undang-Undang 1945. Soal nomor 6, undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur di dalam, ya, jawaban yang tepat adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Soal nomor 7, bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan, ya, Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia adalah lambang kedaulatan negara. Soal nomor 8, ketentuan pasal 1 ayat kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang benar adalah, ya, jawabannya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Soal nomor 9, keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu diperlukan adanya, ya, jawaban yang tepat adalah komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Soal berikutnya, prinsip apakah yang mengakui bahwa Indonesia memiliki berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya? Ya, jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 11, sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, yaitu, ya, jawabannya adalah mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum. Soal nomor 12, berikut ini merupakan pernyataan sikap berpikir positif terhadap keanekaragaman bangsa yang tepat adalah, ya, jawabannya adalah keberagaman adalah kekayaan yang merupakan bagian dari kekuatan. Soal berikutnya, berikut ini bukan syarat demokrasi adalah, ya, jawabannya adalah hak untuk memilih yang eksklusif. Soal nomor 14, sistem demokrasi yang dalam menyalurkan kehendaknya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen dikenal dengan nama, ya, jawabannya adalah demokrasi tidak langsung. Soal berikutnya, ketentuan mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang 1945 diatur dalam pasal,
Ya, dalam pasal 22E. Soal berikutnya, pemilu atau pemilihan dilaksanakan secara berkala, yaitu ya, jawaban yang tepat adalah 5 tahun sekali. Soal nomor 17, pemilu dilaksanakan atas asas, ya, jawaban yang tepat adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Soal 18, di bawah ini yang bukan termasuk dalam asas-asas penyelenggara pemilu adalah, ya, jawabannya adalah ketokohan. Soal berikutnya, di bawah ini yang berwenang mengangkat memberhentikan pengawas TPS tempat pemungutan suara adalah, ya, jawaban yang tepat adalah Panwaslu Kecamatan. Soal berikutnya, pada penyelenggaraan pemilu tahun 2020, jumlah Panwaslu desa atau kelurahan di setiap desa kelurahan berjumlah, ya, jawabannya adalah 1 orang setiap desanya. Soal berikutnya, untuk mengawasi dan mencegah terjadinya praktek uang, politik uang di wilayah desa atau kelurahan adalah tugas dari, ya, jawaban yang tepat adalah pengawas desa atau kelurahan. Soal berikutnya, salah satu kewajiban pengawas desa atau kelurahan adalah, ya, jawabannya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. Soal selanjutnya, Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada, ya, jawaban yang tepat adalah Bawaslu Kabupaten Kota. Soal berikutnya, Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh, ya, jawabannya adalah Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Soal berikutnya, tingkatan pengawas pemilihan umum yang benar adalah, ya, jawaban yang tepat adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan pengawas TPS. Soal berikutnya, di bawah ini yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah, ya, melakukan pengawasan kampanye. Soal berikutnya, komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya adalah, ya, jawaban yang tepat adalah 30%. Soal berikutnya, dalam melaksanakan tugasnya, Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Sekretariat Panwaslu Kecamatan, yaitu dengan, ya, jawabannya adalah memberikan dukungan administratif dan teknis operasional. Soal berikutnya, pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan kepada, ya, jawabannya adalah ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Soal berikutnya, pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi, ya, jawabannya adalah pencegahan dan penindakan. Soal berikutnya, di bawah ini yang bukan kewajiban Panwaslu Kecamatan adalah membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. Soal berikutnya, salah satu tugas Panwaslu Kecamatan di bawah ini yaitu menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Soal berikutnya, salah satu tugas Panwasjam dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan yaitu, ya, jawaban yang tepat adalah pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Soal berikutnya, Panwaslu Kecamatan berkewajiban untuk, ya,
jawabannya adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kecamatan. Soal berikutnya, wewenang Panwas Kecamatan diantaranya adalah, jawabannya adalah membentuk Panwas Kelurahan atau Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Kota. Soal berikutnya, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Kota adalah tugas dari, jawabannya adalah tugas dari pengawas kecamatan. Soal berikutnya, yang bukan termasuk dalam kegiatan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan yaitu, jawabannya adalah mengangkat dan menghentikan pengawas TPS dengan memperhatikan masukan dari Panwas Kelurahan. Soal berikutnya, yang bukan termasuk dalam perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu, jawaban yang tepat adalah amplop. Soal berikutnya, Panwascam melakukan pengawasan pendistribusian logistik pemilu yang berada pada wilayah, jawabannya adalah kecamatan. Dalam menjalankan tugas Panwas pengawasan logistik pemilu, Panwascam juga harus mengawasi setiap pelaksanaan tahapan pemilu yang dilakukan oleh, jawabannya adalah PPK. Soal berikutnya, petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih dalam pemilihan dilakukan oleh, PPDP atau Pantarlih. Soal berikutnya, siapakah yang memberikan surat pemberitahuan memilih kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya? Jawabannya adalah KPPS. Soal berikutnya, di dalam pasal 423 ayat pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat di provinsi yang bersangkutan. Soal berikutnya, warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon bupati dan bakal calon wali kota diusulkan oleh, jawabannya adalah partai politik dan gabungan partai politik serta dari perseorangan. Soal berikutnya, temanya adalah kampanye, melibatkan kepala desa dalam kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota termasuk di dalam pelanggaran? Jawabannya adalah tindak pidana pemilihan. Soal berikutnya, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye termasuk dalam pelanggaran jenis, administratif. Soal berikutnya, peserta pemilu yang sedang kampanye boleh menggunakan alat peraga berupa, jawabannya adalah spanduk. Soal berikutnya, apabila peserta pemilu menggunakan mobil berplat merah, maka Panwascam langkah pertama yang harus dilakukan adalah, jawabannya adalah mengambil bukti berupa video ataupun foto dan membuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Kita masuk soal berikutnya. Kampanye sebaiknya dilakukan pada, jawabannya adalah tahapan kampanye dilakukan pada siang hari. Soal nomor 50. Kampanye yang baik seharusnya
dan sebaiknya? Ya, jawabannya adalah kampanye yang baik seharusnya dan sebaiknya berisi mengenai penyampaian visi dan misi dari pasangan calon. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar kita dalam video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.